Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Lukasia Channel dari Lukasia Land Property. Perkenalkan, nama saya Niko. Di sini saya bersama dengan Ustadz Ajib akan membahas tentang properti syariah dari Sakura Land Wakasia Property. Untuk permulaan, mungkin saya hanya ingin memulai bertanya dari pertanyaan yang paling standar ini, Ustadz. Kalau boleh tahu, sudah buka proyek di mana saja nih? Alhamdulillah kami ini termasuk member DPS ya. DPS itu proyeknya sudah ada 700 proyek se-Indonesia, ada di 120 kota ya. Salah satunya juga di Jember. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah banyak sekali proyeknya. Salah satunya adalah Sakura Land. Jadi kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya rumah halal itu ada gitu. Kalau boleh tahu, untuk visi dari Sakura Land sendiri itu apa aja, Ustaz? Ya, visi misinya yang pertama adalah tetap kita satu visi dengan apa yang disampaikan oleh DPS pusat, yaitu adalah saatnya meratakan dunia dengan properti syariah ya, termasuk Sakura. Jadi memang namanya agak Jepang-Jepangan, cuman itu terinspirasi dari surah Al-Isra ayat 2, innahu kana abdan syakuro, sesungguhnya merekalah orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, cuman kita ambil Sakura ya, kita ambil sakuranya ya, seakan-akan ke Jepang gitu ya. Akhirnya kita pun juga memilih nama itu sebagai inspirasi untuk pandai bersyukur kepada Allah ya. Jadi itu Sakura ya, visinya bagaimana kita bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah, berarti Sakura itu sebenarnya bukan dari nama bunga saja, tapi juga karena agar kita selalu mengingat untuk terus bersyukur pada Allah ya. Ya betul. Alhamdulillah. Untuk latar belakangnya sendiri, motivasi kenapa sih kok Ustadz Ajib turun langsung di dunia properti syariah, bahkan mengusung nama syariah, sedangkan teman-teman dari properti lain masih menggunakan konsep-konsep yang konvensional atau lebih tradisional ketimbang kita yang syariah? Kalau boleh tahu apa ya? Ya, jadi visi hidup ini kan ada 3 pertanyaan sebenarnya. Cuman kalau dijabarkan itu panjang sekali. Pertanyaan pertama, min aina ataitah, dari mana kita berasal ya. Limadza ataitu, untuk apa kita hidup. Ila ainal masir, akan kemana setelah mati. Jadi pertanyaan kedua, limadza ataitu, untuk apa kita hidup. Dan Allah jelaskan itu adalah liya'budun, jadi untuk beribadah dan tunduk kepada Allah. Nah, tentu karena banyak sekali akad-akad di dalam muamalah itu yang jarang atau bahkan dilupakan oleh pengembang atau developer yang lain. Maka kami ini terjun di bidang properti syariah untuk mengenalkan bagaimana memiliki rumah dengan cara yang halal. Jadi seperti itu. Dan itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Tidak hanya saya sendiri, tapi seluruh kaum muslimin itu punya tanggung jawab untuk terikat dengan hukum Allah dan mendakwahkan syariah ke seluruh dunia, termasuk di properti syariah. Kewajiban bersama ini sebenarnya. Nah, ini properti syariah nih. Kita kan beda dengan orang-orang dari developer konvensional ya, yang mereka membahasakannya bahwasanya mereka punya pihak penjamin di mana transaksi mereka itu aman untuk pembeli. Sedangkan kita kan murni hanya antara developer langsung ke pembeli saja. Memang ada penengah dari notaris, tapi ada nggak sih cara-cara atau langkah-langkah yang bisa membuat orang itu percaya bahwasanya produk yang kita jual dalam bentuk perumahan itu aman dibeli pembeli, dan juga mereka agar percaya bahwasanya developer ini amanah kepada pembeli.
mungkin bisa dijelaskan garis besarnya. Ya. Jadi memang penting untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama para pembeli ya. Jadi kami ini tergabung atau masuk dari menjadi member anggota DPS. Tentu ini sudah membawa nama DPS seluruh Indonesia ya, dan pusatnya yang ada di Bogor. Nah, kemudian kami diajari dalam DPS tersebut, di dalam member di dalam asosiasi DPS untuk menjelaskan tentang akad-akad ya. Jadi kalau beli rumah, akadnya itu tidak hanya terima uang kemudian jadi tanda tangan, tidak, tetapi ada tahapan-tahapan yang perlu dipahami bersama-sama antara developer dan penjual. Jadi dalam akad muamalah itu hanya ada penjual dan pembeli, tidak boleh ada pihak ketiga, apalagi memberikan pinjaman untuk meminjamkan para pembeli untuk beli rumah, tidak ada. Jadi akadnya harus antara pembeli dan penjual. Yang pertama tahapannya, kalau di Sakura Land ataupun di tempat yang lain teman-teman DPS, itu yang pertama adalah buyer itu diusahakan untuk survei lokasi supaya bisa menentukan mana yang diinginkan. Kemudian ketika lokasi nggak cocok, bisa nggak jadi. Kalau sudah cocok, tinggal masuk ke booking ya. Setelah booking baru masuk ke waad ya. Waad itu apa? Waad itu komitmen ya. Kalau beli rumah harus komitmen dulu ya. Developer itu komitmen pembangunan 30%, yaitu berupa pondasi. Kemudian buyer itu waad DP 30%. Itu setelah kedua-duanya itu terpenuhi waadnya, maka masuk ke tahap berikutnya, yaitu akad ya. Kalau beli cash namanya akad bidain, akad baik ya. Kalau beli kredit maka akadnya bidain wa bitaksid. Nah, setelah akad baru sah, itu akad. Kemudian kepemilikan itu pindah ke buyer, yang awalnya milik developer kemudian milik ke buyer. Jadi ini yang perlu diketahui bersama-sama. Jadi bahwasanya jual beli itu tidak hanya terima uang, terima barang, selesai, enggak. Tapi ijab kabul itu penting sekali ya. Ijab kabul itu penting, serah terima itu sangat penting, terutama akadnya tadi. Ini banyak di luaran yang akadnya enggak jelas itu ya. Bahkan orang lain yang tawar menawar kemudian langsung. Jadi yang seharus tawar menawar itu orang yang mau beli seharusnya, bukan orang lain ya. Apalagi kemudian menjadikan di tempat itu, padahal pembelinya tidak tahu akadnya seperti apa. Maka penting untuk untuk memahami tentang akad ini, supaya supaya rumah atau barang yang dibeli itu menjadi barokah itu ya. Jadi akad itu penting sekali dilakukan di muamalah ya, termasuk di dalam hal akad nikah ya. Seseorang laki-laki perempuan kalau suka sama suka kemudian tidak ada akad, ini bisa meledak itu dunia itu, bisa hancur dunia persilatan gitu ya. Jadi fitnah kan dia. Iya, jadi kalau hamil dia agak aman, pasti takut ya. Pasti apalagi cari barokah nggak ada. Karena asalkan suka sama suka kemudian nggak ada akad, jadi gitu. Maka nggak ada keberkahan tentu di situ. Maka ada murka Allah ya. Termasuk di dalam al muamalah juga ya, jual beli harus ada akad. Akadnya tidak boleh akad yang batil ya, salah satunya tidak boleh ada pihak ketiga. Jadi cukup pembeli dan penjual aja, atau cukup developer dengan bayarnya aja. Jadi itu saya kira saya terkait tahapan-tahapan jika beli properti syariah, termasuk rumah ataupun tanah. Jadi sebenarnya kita tuh yang mungkin orang-orang awam nggak tahu,
kalau ternyata beli di properti syariah itu sebenarnya sertifikat tanah atau sertifikat rumah langsung dibalik nama di awal ya sebenarnya. Orang-orang kan tahunya kalau beli tanah atau rumah lewat developer syariah katanya nggak ada sertifikat atau mungkin namanya nggak langsung pakai nama pembeli sehingga mereka mungkin kurang percaya. Tapi kan ini bisa langsung kita cross check langsung ya sama pimpinan proyeknya, ternyata langsung dibalik nama di awal. Bahkan survei lokasi pun sudah termasuk dari bagian dari mana orang itu yang mau beli rumah biar tahu barangnya seperti itu ya Ustaz ya. Betul. Soalnya juga nggak mungkin nanti perumahannya yang kita bawa ke pembeli juga susah nanti ya. Betul. Gimana bawa rumahnya kan gitu. Iya. Nah, ini untuk yang terakhir ini. Iya. Kalau untuk harapan dan pesannya kepada penonton ini, biar mereka yakin kalau mau beli properti itu harus dengan cara yang syariah. Itu mungkin ada nggak Ustaz buat memotivasi teman-teman di luar sana ini loh, kalau mau beli properti yang bagus, aman dan amanah, ke properti syariah aja, gimana kira-kira? Iya. Ya, ini salah satu ajakan yang bersama-sama, karena hidup di dunia ini hanya sementara dan akhirat itu adalah selamanya. Maka pastikan akad-akad atau barang-barang yang kita dapat itu tidak dengan cara yang tidak Allah inginkan. Ya, tentu dengan cara yang halal gitu ya. Halal barangnya, kemudian halal caranya ya. Jadi supaya apa? Supaya dapat pahala dari Allah. Ada dua syaratnya. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah ya. Sudah niatnya sudah karena Allah tapi tidak ittiba Rasul, maka gak dapat pahala apalagi barokah ya. Sudah benar caranya mengikuti Rasul tapi tidak ikhlas karena Allah, maka ini pun juga gak dapat apa-apa. Maka ikhlas karena Allah melakukan muamalah atau transaksi apapun. Yang kedua mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya hidup dunia yang sebentar ini tidak sia-sia. Itu karena apa? Karena ketika meninggal, dalam Al-Quran itu banyak orang yang ingin kembali ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pastikan rumahnya yang dimiliki dengan cara yang halal, tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, dan tanpa yang lain, akad-akad yang lain gitu ya. Alhamdulillah sudah cukup jelas sepertinya ya pemaparan dari Ustadz Ajib ini. Jadi kalau misalkan mau beli rumah, jangan ragu ya, langsung aja ke developer properti syariah yang amanah, yang teman-teman sudah kenal dulu caranya gimana, kenalan dengan marketing kita, datang langsung ke kantornya, silaturahmi. Begitu sudah tahu di mana lokasinya sama desain rumahnya cocok, kaflingnya ada, silahkan langsung. Kalau mau booking saat itu juga langsung di kantornya aja. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk Ustadz Ajib dan untuk penonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.